Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ayyadal mujahidina fi sabilihi wa nawwaral kauna bi dinihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin mustafahu wa rasulih wa ala alihi wa sahbihil muhtadina bi hidayatiddin. Amma ba'd. Ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan dan seluruh pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita bersama-sama melangitkan syukur alhamdulillah kita dipertemukan kembali dengan puasa di bulan Ramadan yang di dalamnya dipenuhi dengan rahmat, berkah dan ampunan. Topik kali ini kita akan ingat kembali tentang satu penyakit hati, yaitu iri dan dengki di era digital. Ada peringatan besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran surat An-Nisa ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Hati-hatilah dari hasad, karena hasad memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Bahaya penyakit hati seperti iri dan dengki semakin nyata di era digital. Apa sebabnya? Karena paparan konstan terhadap pencapaian dan gaya hidup orang lain melalui media sosial. Sifat ini bukan sekedar emosi negatif, melainkan racun yang dapat merusak kualitas hidup seseorang secara menyeluruh jika kita tidak bijak mensikapinya. Beberapa bahaya penyakit iri dan dengki diantaranya adalah gangguan kesehatan mental, yaitu depresi dan kecemasan. Paparan yang terus-menerus terhadap unggahan kehidupan yang ideal di media sosial seperti Facebook, IG, TikTok, dan lain-lain seringkali menimbulkan rasa tidak mampu, inadequacy, yang rendah diri yang memicu depresi. Yang lainnya adalah FOMO, fear of missing out, iri pada pencapaian. Ribuan orang lain menimbulkan ketakutan ketinggalan, memaksa seseorang untuk terus memantau medsos hingga merusak fokus dan kualitas tidur. Begitu juga sering melihat pencapaian orang lain membuat kita kurang bersyukur, merasa hidupnya tidak lebih baik dan terus-menerus merasa kurang. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah, bahaya yang lain adalah kerusakan hubungan sosial dan interaksi, seperti konflik digital. Iri hati di media sosial dapat memicu perilaku agresif seperti cyberbullying, meninggalkan komentar negatif, atau menyebarkan fitnah bergunjing di medsos seolah-olah netizen itu maha benar, hakim yang adil. Na'udzubillah. Begitu juga bahaya yang lain, penurunan interaksi tatap muka, fokus pada kehidupan orang lain secara virtual. Ini dapat mengurangi kualitas interaksi langsung di dunia nyata. Dampak yang lain adalah dampak fisik dan psikologis. Stres, cepat tua.
Orang yang mendengki cenderung menyiksa diri karena tidak suka melihat orang lain sukses, yang dampaknya adalah kesehatan fisik dan mental. Belum lagi siksaan batin, merasa sakit hati setiap kali melihat karunia atau kebahagiaan yang didapatkan oleh orang lain. Bahayanya yang lebih tragis adalah bahaya penyakit ain atau pandangan mata. Dalam konteks Islam, iri hati yang disalurkan melalui pandangan mata, misalnya melalui unggahan foto di media sosial, ini dapat menyebabkan penyakit ain. Ini efek buruk dari pandangan benci, kagum yang tidak disertai dengan zikir pada orang yang dengki. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ada bahaya besar. Di antaranya adalah kehancuran amal dan iman. Kenapa? Karena iri dan dengki diibaratkan penyakit hati yang memakan kebaikan, layaknya api memakan kayu bakar. Perilaku ini menunjukkan kurangnya rasa syukur dan tidak keikhlasan terhadap ketetapan Allah yang bisa merusak hakikat ini. Ingatlah hadis yang diriwayatkan oleh dua imam besar, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hanya boleh iri pada dua hal yang kita sebut dengan ghibtah. Tidak boleh iri kecuali dalam dua hal. Yang pertama adalah seseorang yang sudah diberi oleh Allah hafalan Al-Quran, lalu ia membacanya siang dan malam. Yang kedua, seseorang yang dikaruniai Allah harta kekayaan, lalu ia menginfakkan harta itu di jalan Allah siang dan malam. Masya Allah. Lalu bagaimana pemirsa cara kita mengatasi iri dan dengki di era digital? Ada beberapa tips. Di antaranya adalah yang pertama, membatasi penggunaan medsos. Kurangi waktu scrolling untuk menghindari perbandingan diri yang tidak sehat. Yang kedua adalah meningkatkan rasa syukur atau qanaah. Fokus pada apa yang dimiliki diri sendiri dan kurangi fokus pada kehidupan orang lain. Yang ketiga, bisa menghindari flexing, tidak memamerkan kenikmatan secara berlebihan yang kita sebut dengan riya digital. Ini untuk apa? Untuk menghindari memicu kedengkian orang lain. Dan yang lebih penting adalah zikir dan doa. Rutin berzikir pagi dan petang dapat melindungi hati kita dari penyakit iri dan dengki. Demikian pemirsa yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Demikian orang Cina pergi ke pasar menjual batu giok beserta kucing. Buang iri dengki, tenangkan jiwa, syukur nikmat sebagai kunci. Bersama menaiki rakit menuju rawa-rawa. Iri dengki itu penyakit, obati ia dengan iman dan takwa. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.